Ngalang pantau lah putus gitu. Apa kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, sehingga dengan takdir dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, kemarin kita sudah selesai pembahasan tentang masalah i'tikaf, ya, sunnah-sunnahnya, definisinya, ya, dan ibadah-ibadah yang dilakukan ketika i'tikaf sudah selesai kita jelaskan di beberapa hari yang lalu. Insyaallah di sore hari yang berbahagia ini kita akan masuk ke bab yang ketiga. Di sini tertulis menggapai Lailatul Qadar. Menggapai Lailatul Qadar. Bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah adanya malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini salah satunya, ya. Keutamaannya banyak. Di situ ada Quran, ada banyaklah pokoknya. Ini salah satunya. Dan ini termasuk malam yang diincar-incar oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam incaran lah. Ya. Suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, apakah malam itu dan bagaimana keutamaannya? Malam itu seperti apa? Kemudian keutamaannya seperti apa? Ya, dan tanda-tandanya seperti apa? Ya, ada keutamaannya, kemudian ada tanda-tandanya. Insyaallah akan kita jelaskan.
Baik. Mengapa disebut dengan Lailatul Qadar? Mengapa disebut dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar diambil dari dua rangkaian kata. Lailah dengan Qadar. Ada Lailah dengan Qadar. Kalau Lailah itu artinya malam, kalau Qadar itu ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, Qadar itu artinya malam kemuliaan. Disebut dengan malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Yang kedua, malam ditulisnya takdir. Malam ditulisnya takdir karena takdir itu ada yang takdir tahunan. Ya, nanti akan ada rinciannya insyaallah. Ini terdiri dari dua kata, Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Dipilih malam hari bukan siang hari. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu khusus malam hari. Makanya kalau kita ditanya, malam terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk umat manusia adalah malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Siang hari terbaik, siang harinya Pak terbaik 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau ditanya malamnya yang terbaik 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau siang terbaiknya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, ini menunjukkan keistimewaan waktu malam. Disebutkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya seringkali menyebut malam seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf, wa minal lail fasabbihu wa adbaras sujud. Kata Allah, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan di setiap selesai sholat. Ya, di setiap selesai apa? Sholat. Hal itu karena pada waktu malam terdapat ini keutamaan malam hari. Bahkan disebutkan keutamaan membaca Quran di malam hari. Disebutkan dalam hadis itu seorang hamba akan mendapatkan syafaat Al-Qur'anul Karim karena dia disibukkan dengan membaca Al-Quran di malam hari. Dapat syafaat Al-Quran ya pada hari kiamat nanti. Nah, hal itu karena pada waktu malam terdapat kebeningan hati, ya, keikhlasan dan ketenangan jiwa. Makanya ada disyariatkan sholat malam, bukan sholat siang. Ada disyariatkan apa? Sholat malam. Orang yang bangun sholat malam di sepertiga malam terakhir ini menunjukkan keikhlasan dan kebeningan hatinya. Kalau kita mau memantau kejujuran seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu, salah satunya ya dengan cara dia bangun di sepertiga malam terakhir. Ini menunjukkan keikhlasan seseorang, menunjukkan kebeningan hatinya. Beda kalau dengan sholat siang hari. Sholat di siang hari itu mudah dilihat manusia, mudah dimasuki oleh yang namanya riya. Kalau di malam hari, kalau orang bangun di malam hari tidak ada satupun makhluk yang melihatnya, ini menunjukkan keikhlasan dan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk kebiasaan orang-orang beriman itu, kalau bertanya kebiasaan orang-orang yang beriman, kebiasaan para a'immah, kebiasaan orang-orang salaf, mereka itu tidak meninggalkan sholat malam. Kalau orang yang sering menjaga sholat malam, hatinya akan bening, hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaan malam hari. Jadi kebeningan hati, adanya keikhlasan, kemudian adanya ketenangan jiwa. Ya, ketenangan jiwa.
Disebutkan dalam hadis itu kan, dzakarallah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Ya, seorang yang menyebut berzikir kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah di malam hari, kemudian dia meneteskan air matanya karena takut dosanya. Ini salah satu orang yang akan dijaga oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kan ada 7 kan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang akan dijaga oleh Allah pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, yang tidak ada penjagaan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah, seorang yang berzikir kepada Allah, seorang yang takut kepada Allah, dia meneteskan air matanya. Fafadat ainahu, meneteskan air mata. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada keutamaan. Itu kalimat yang pertama, al-lail. Yang kedua, al-qadar. Yang kedua apa? Al-qadar. Nah, al-qadar ini memiliki 2 makna. Nah, ini disebutkan, Anda sudah singgung di awal pertemuan tadi. Ya. Yang pertama, makna al-qadar adalah kemuliaan. Ini makna yang pertama, kemuliaan. Kemuliaan yaitu malam tersebut mulia yang tiada bandingan. Kalau dibandingkan dengan malam-malam yang tidak ada bandingan. Malam-malam yang lain kalau kita ibadah di malam tersebut, sholat di malam tersebut, baca Quran di malam tersebut, sedekah di malam tersebut, birrul walidain di malam tersebut. Kalau di hari-hari yang lain, hitungan pahalanya biasa saja. Ada pahalanya, bukan berarti tidak ada. Tapi kalau di malam Lailatul Qadar, kita dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berapa, Pak? 83 tahun plus 4 bulan non-stop. Itu di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Umurnya sedikit, diberikan amalan, kalau dia beramal pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia kan tidak banyak. Amaru ummati baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuz zalika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku antara 60 sampai 70, sekian yang lebih daripada itu. Maka umat Nabi Muhammad diberikan keutamaan dengan amalan yang dia kerjakan sedikit tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan coba, kalau seandainya di malam tersebut kita sholat malam, sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih kita tahu kan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam, ya, imam selesai baru selesai, kutiba lahu qiyamul, maka akan ditulis bagi dia pahala sholat semalam suntuk. Dia sholat di malam tersebut diberikan pahala semalam suntuk, dikerjakan di malam Lailatul Qadar, maka akan berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada level-level, kita akan baca di bawah. Ada beberapa level orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Ya, ada orang yang level yang paling tinggi itu dia menghidupkan malamnya seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malam itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa dipastikan, Pak, kalau seseorang menghidupkan malam tersebut, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dia full ibadah kepada Allah, maka dipastikan orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu saja. Kalau kita mampu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, menghidupkan malam-malam tersebut untuk ibadah full atau setengahnya atau ada ibadah saja, maka bisa dipastikan orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kadar yang didapatkan oleh seseorang itu bertingkat-tingkat. Tergantung intensitas atau tergantung dari jumlah ibadah dan keikhlasan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam tersebut. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Nah, itu dia. Di antara sebabnya itu, kenapa malam Lailatul Qadar itu sangat mulia? Di antara sebabnya adalah apa? Malam diturunkannya Al-Quran Karim.
Ya, malam diturunkan Al-Quran. Dan turunnya para malaikat. Dan turunnya apa? Para malaikat. Ini ada beberapa faedah. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Malam di mana turunnya Al-Quran disebut dengan malam yang paling mulia. Tuh coba. Kenapa dia mulia? Karena dia berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Berhubungan dengan turunnya Al-Quranul Karim. Jadi malam tersebut malam yang paling mulia. Betul tidak? Apalagi orang yang membaca Al-Quran, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu khairukum man ta'allama Al-Quran, menjadi manusia terbaik. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril, kenapa dia menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena berhubungan dengan Al-Quran. Dia membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, Ramadan secara umum, karena berhubungan dengan apa? Al-Quranul Karim. Apa saja yang berhubungan dan berkaitan dengan Al-Quran, maka yang berkaitan dengan Al-Quran tersebut menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau pengen mulia di sisi Allah, hubungkan dirinya dengan Al-Quranul Karim, dekatkan dirinya dengan Al-Quranul Karim, baca Al-Quranul Karim, pelajari Al-Quranul Karim, ajarkan Al-Quranul Karim, maka dia akan menjadi yang paling mulia. Ini hebatnya Al-Quran, insyaallah. Makna Al-Qadar seperti ini tadi, makna yang pertama, kemuliaan. Ini dikuatkan dengan ayat-ayat yang berbunyi wa ma qadarullah haqqa qadari, wa ma qadarullahi haqqa qadari. Dan mereka tidak memuliakan atau tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Qadar itu maknanya apa? Mulia. Al-Qadar itu maknanya apa? Penghormatan, pemuliaan. Ya, surah Al-An'am ayat ke-91. Yang kedua maknanya penetapan. Malam tersebut adalah malam penetapan dan pengaturan Allah. Ya, bagi perjalanan hidup manusia selama setahun, menentukan takdir. Ya, di malam Lailatul Qadar itu. Makna Al-Qadar seperti ini dikuatkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan pada malam itu. Dijelaskan, nah ini pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, urusan yang besar dari sisi kami, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qatadah berkata, pada malam ini dijelaskan segala perkara dalam setahun. Ya, dijelaskan segala perkara dalam apa? Setahun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, para ulama menjelaskan dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu para malaikat menulis segala takdir. Karena takdir itu kan ada dua kan? Takdir yang di tangan malaikat, kemudian takdir yang di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam kitab akidah. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Razak. Ya, pendapat ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan para ahli tafsir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita ketika kita memaknai makna yang ada dalam Al-Quran, berpendapat tentang Al-Quran, harus ada orang-orang terdahulu yang mendahului kita berpendapat seperti itu.
Tidak boleh keluar dari kantong kita, tidak boleh keluar dari otak kita, tidak boleh. Ketika kita mengatakan makna Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, siapa yang mendahului Anda memaknai malam tersebut dengan malam kemuliaan? Oh, ulama ahli tafsir. Ya, ulama ahli tafsir. Para ahli tafsir lainnya dengan sanad yang sahih dari Mujahid. Ini ulama tafsir. Mujahid, kemudian Ikrimah, kemudian Qatadah dan yang lainnya. Kami berkata tidak ada kontradiktif. Maksudnya antara makna menetapkan malam takdir, kemudian apa? Dengan malam kemuliaan. Dua makna ini adalah makna yang tidak kontradiktif. Ya, maknanya adalah dia mendukung makna satu dengan makna yang lainnya, tidak berbeda. Tidak harus kita mengambil salah satu pendapat dari dua pendapat ulama ini tentang masalah makna apa? Makna takdir. Dua-duanya benar. Kata para ulama, kami tidak ada kontradiksi antara dua pendapat di atas yang menyebutkan bahwasanya apa? Malam Lailatul Qadar maknanya malam kemuliaan, atau malam Lailatul Qadar maknanya adalah penetapan apa? Penetapan takdir. Karena pendapat keduanya tidaklah bertentangan dengan pendapat pertama, bahkan mendukung pendapat yang pertama. Ya. Sebab penetapan takdir, nah ini sebabnya nih. Kenapa dua makna ini tidak berbeda? Karena penetapan takdir pada malam itu menambah kemuliaan di malam tersebut, atau di malam Lailatul Qadar ini. Jadi kalau ditanya maknanya tidak bertentangan, boleh kita sebutkan dua-duanya. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan dan malam ditetapkannya apa? Takdir dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tentang kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar. Tadi kita sudah membahas tentang makna daripada Lailatul Qadar. Artinya malam kemuliaan dan malam penetapan takdir. Masih jelas suaranya ibu-ibu di belakang? Jelas kan? Baik. Sekarang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini penting kita, Pak, sebelum kita melakukan ibadah, apapun itu ibadahnya, kita baca dulu tentang keutamaannya. Biar apa? Muncul motivasi di dalam diri kita. Baca tentang surga, baca tentang ancamannya dan seterusnya, baca tentang keutamaannya. Itu akan menimbulkan rasa cinta kita dengan ibadah tersebut. Kenapa seseorang itu kuat dia untuk puasa? Karena dia mencintai yang memerintahkan puasa tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah memuliakannya dengan banyak keutamaan dan kebaikan. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sudah sering kita sampaikan. Jadi malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah pada malam ini sebanding dengan ibadah 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan kalau dihitung. Jadi kita ibadah pada malamnya, tarawih pada malamnya, baca Quran pada malam tersebut, sedekah pada malam tersebut, perbuatan ibadah pada malam tersebut, seluruhnya dihitung kita sama dengan beribadah 83 tahun 4 bulan. Cuman yang jadi pertanyaan, Pak, kenapa umat muslim tidak semua tertarik dengan keutamaan ini? Coba kita pandang, apakah semua orang yang puasa nekat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jawabannya tidak, Pak. Ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita di 10 malam terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa ibadah di malam tersebut.
Tidak mungkin kita mengandalkan tenaga kita. Ini bukan masalah tenaga, bukan masalah otot. Tidak ada masalah otot, masalah tenaga. Bisa jadi orang yang lebih tua lebih kuat berdirinya daripada orang yang muda. Dan kenyataannya seperti itu. Ya, kalau berdiri sholat, makanya saya katakan berdiri sholat ini bukan masalah tenaga kuat, otot kuat, umur masih muda lah. Ini masalah iman yang tertancap di dalam hati kita. Makin kuat iman kita tertancap di dalam hati kita, makin kuat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang ketika malam-malam Lailatul Qadar banyak tidurnya, bahkan tidak peduli dengan malam tersebut, padahal sudah diberikan keutamaan yang luar biasa. Kalau bahasa kita ya, tapi tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia, tidak bisa. Kita saja kalau seandainya di malam tersebut umpamanya diiming-imingi dengan sesuatu yang mulia, diberi emas 2 kilo, supaya yang sholat malam pada malam tersebut diberikan emas 2 kilo umpamanya, saya yakin Pak penuh masjid ini Pak. Itu kan dunia, ini lebih daripada emas 2 kilo Pak, lebih daripada emas seisi dunia. Tapi tidak juga ada pergerakan manusia, hanya orang-orang tertentu saja. Coba kita perhatikan, masjid-masjid banyak yang kosong dari orang yang beriktikaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang tertipu dengan urusan dunianya, banyak manusia yang disibukkan dengan urusan dunianya. Ini kenyataan. Bahkan orang-orang yang mengaku sudah mengenal sunnah sekalipun, apalagi orang yang belum kenal dengan ilmu agama, oh jauh, jangan duan harap, jangan duan harap diajak tarawih saja sudah alhamdulillah, apalagi diajak iktikaf. Ya, apalagi diajak apa? Iktikaf. Nah, ini Pak. Jadi sangat rugi Pak. Kita apa kalau tahu emas 5 kilo dah dapat kita, tidak boleh nangis kita Pak. Ini lebih mulia, tidak bisa dibandingkan dengan urusan dunia. Makanya disebutkan ciri-ciri malam tersebut, nanti kita sebutkan hadisnya. Malamnya penuh dengan keindahan, malamnya penuh dengan ketenangan, nyaman untuk tidur Pak. Malam tersebut itu sangat nyaman untuk tidur Pak. Nah, kita habis tarawih lalu ngawit direk tidur om ya jukus Pak. Karena memang malamnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan malam tersebut sangat tenang. Para malaikat turun semuanya Pak. Malam yang paling mulia, bayangkan. Nah, coba Tuan Supe, kalau botak Supe ke masjid-masjid di malam-malam ganjil, kosong Pak. Kosong. Dan saya jujur Pak, hanya melihat itu di kampung ini saja. Kalau di warga kota Pak, jangan salah, di kota dia malah lebih semangat beribadah. Oh di kota. Oh di kampung subhanallah, harusnya kita yang tinggal di kampung ini kan, harusnya Pak, kita tuh tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya barat, harusnya seperti itu. Tapi buktinya di kampung malah lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di kota kalau kita mau apa itu ada semua. Maksiat ada, semua ada, lengkap di kota itu Pak. Tapi orang yang alim, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang takwa juga banyak. Juga. Nah, coba nanti kalau siapa tahu itu, tapi ngabis waktu Pak, coba jalan ya. Maka kita baca Quran daripada kita survei kan begitu. Ya. Karena masalah ibadah kita ada bahasa ngukus diri ya. Ya, enggak bisa kita ngaum-ngaum pangan, enggak bisa. Ya, urus deh. Coba pasangin dulu. Tidak datang. Kemuliaan dan keagungan malam ini bertambah lagi dengan diturunkannya Al-Quran dan kebaikan yang banyak. Ini ayat yang sering kita hafalkan. Bahkan ayat ini dibaca terus ketika 15 ke atas di sebagian masjid. Betul tidak? Entah rakaat pertama atau rakaat kedua pasti dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak tahu saya apakah yang baca itu paham atau enggak maknanya.
Karena di 10 malam terakhir tidak ada kelihatan di masjid, Pak. Tidak ada kelihatan etikaf, Pak. Tidak ada kelihatan ibadahnya tuh maksudnya luar biasa di 10 malam terakhir itu. Dibaca atau bosan ya, Pak? Makanya fungsinya kita membaca Al-Quran, level baca Quran yang paling tinggi itu, Pak. Level baca, kemudian tadabbur, kemudian amalkan. Itu level yang paling tinggi. Kalau level yang paling rendah itu ya baca mah paham. Tapi bukan berarti membaca Al-Quran tidak ada pahalanya, tidak, tetap ada. Yang baca terbata-bata saja boleh pahala. Waman yaqra al-Quran wa huwa yatata'ta fi qiraatihi. Siapa yang baca Quran dia terbata-bata, falahu ajran, maka dia dapat pahala 2, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu pentingnya kita memahami Al-Quran. Banyak manusia yang dia baca Quran, bahkan baca Quran dari juz 1 sampai juz 30 di bulan Ramadan hanya baca saja, tidak paham maknanya, bahkan perbuatannya seringkali bertentangan dengan apa yang dia baca. Ini keutamaannya besar sekali, Pak. Tapi kayaknya tidak ada pergerakan tiap malam dibaca begitu, inna anzalnahu fi lailatul dan seterusnya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu enggak kalian malam Lailatul Qadar itu, kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Tanazzalul malaikah, malaikat turun, malaikat Jibril turun, waruh fiha biidzni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam tersebut, Pak, dimulai dari terbitnya, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari di sholat fajar. Habis sholat subuh selesailah keutamaan malam tersebut. 2 ibadah selesai sholat subuh itu sudah dihitung, ya, atau sholat subuhnya juga sudah dihitung seperti sholat-sholat yang lainnya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, malaikat banyak turun pada malam ini karena banyak kebaikan pada malam tersebut. Turun karena banyak kebaikan di malam tersebut. Para malaikat turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kata beliau, dalam surah yang mulia ini terdapat beberapa keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Allah menurunkan pada malam tersebut kitab suci Al-Qur'an Karim. Itu kemuliaan yang pertama. Sebagai petunjuk bagi manusia dan kunci kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ini kaidah ini banyak enggak kaum muslimin yang tahu? Banyak. Quran itu adalah sumber kebahagiaan. Quran itu adalah kunci kebahagiaan. Dunia dan akhirat setuju semua. Tapi buktinya banyak kaum muslimin yang ngakunya Islam, ngakunya mukmin, bahkan ada sebagian mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Ya, itu dia. Yang kedua, Allah mengagungkan dengan bentuk pertanyaan. Dengan bentuk pertanyaan, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah mengagungkannya dalam bentuk apa? Pertanyaan. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar tersebut? Yang ketiga, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat, para malaikat turun pada malam tersebut dengan membawa kebaikan, rahmat dan keberkahan. Kemudian yang kelima, malam itu disebut salam. Salamun ya hatta, ya kan, disebut salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan malam kesejahteraan. Ya, salam itu apa artinya? Kesejahteraan. Karena banyak hamba Allah yang selamat dari siksa disebabkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Yang keenam, Allah menurunkan tentang keutamaan Lailatul Qadar dalam sebuah surah Al-Quran yang akan dibaca sepanjang masa hingga hari kiamat. Itu di antara 6 keutamaan yang disebutkan dalam surah apa? Surah Al-Qadar. Baik, kapan waktu Lailatul Qadar itu? Nah, ini timbul pertanyaan, sudah tahu keutamaannya, sudah tahu makna Al-Qadar itu apa?
Ya, kemudian waktunya kapan? Lailatul Qadar jatuh pada setiap bulan Ramadan. Jadi di luar bulan Ramadan tidak ada Lailatul Qadar. Ya, nyari bulan Lailatul Qadar di bulan Sya'ban tidak ada. Di bulan Dzulqa'dah tidak ada. Ya, tidak ada. Adanya hanya khusus di bulan Ramadan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam itu. Di malam Lailatul Qadar. Sedangkan turunnya Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Juga ayat yang sering kita baca, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelas ya daripada petunjuk, wal furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Nah, terutamanya adalah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi, malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau mau cari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil 'ashri al-awakhir min Ramadan." Kata Nabi SAW, "Taharrau Lailatul Qadri," carilah malam Lailatul Qadar tersebut fil 'ashri al-awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau mau cari malam Lailatul Qadar, maka cari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terutama di malam-malam ganjil. Ada hadis juga yang mengkhususkan terutama di malam-malam ganjil. Kata Nabi SAW, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri." Maka witir itu maknanya ganjil. Salat witir itu salat apa? Ganjil. 3. Kemudian berapa? 5. Salat witir. Salat apa? Salat ganjil. Ya, minal ashri al-awakhir min Ramadan. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Jadi pertama secara umum menjelaskannya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau mau cari lagi di malam-malam ganjil. Ada riwayat lagi disebutkan bahwasanya, wallahi, kata Ubay bin Ka'ab, sampai bersumpah beliau, "Inni la'lamuha hiya lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha ya lailatu 27." Kata Ubay bin Ka'ab, ya, kata beliau, sesungguhnya saya tahu malam apakah Lailatul Qadar itu malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Jadi ada 3. Pertama, secara umum 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dikhususkan lagi hadis di malam-malam ganjil. Ada hadis lagi yang mengkhususkan lagi di malam 27. Tapi ingat Pak, malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala meletakkannya itu berubah-ubah. Jadi tidak bisa kita terfokus dengan hadis ini di malam 27 saja. Tidak. Bisa saja terjadi di malam 21, bisa terjadi di malam 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya udah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu fokusan ibadah. Insya Allah bisa dipastikan orang tersebut mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Tinggal bagaimana kita memanage hati kita biar kita ikhlas ibadah di malam tersebut. Akan tetapi tidak boleh menentukan Lailatul Qadar dengan satu malam tertentu. Untuk setiap tahun, karena Lailatul Qadar itu berganti-ganti. Ya, ganti-ganti dia. Setiap tahunnya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tanya, ngapain kok tiap tahun berganti-ganti? Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Allah maunya begitu. Ya tentu ada hikmah. Kalau seandainya diletak malam 27 semua, ya,
Tidak ada hikmahnya di situ, orang jadi tahu semuanya. Tapi kalau 10 malam terakhir, mudah-mudahan di 10 malam terakhir itu kita beristihad, bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Kilabah berkata, Lailatul Qadar itu berganti-ganti, ganti-ganti. Pada 10 terakhir di malam-malam ganjil. Ya, 10 terakhir di malam-malam. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, saya menguatkan pendapat Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dan berganti-ganti. Ya, kata Ibnu Hajar, saya menguatkan pendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Para ulama mengatakan hikmah tersembunyi malam tersebut, kepastian malam Lailatul Qadar itu agar manusia bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Jadi ya hikmah biar kita sungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Seandainya kepastian malam ini diberitahukan, maka manusia hanya akan bersungguh-sungguh di malam itu saja. Seandainya hanya malam 27 saja, bisa jadi ada orang yang ibadah yang mengkontit ibadahnya kuat kepada Allah hanya di malam 27 saja. Ya, hilanglah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalaupun seandainya hanya di malam 27, toh tidak juga seluruh kaum muslimin itu mampu memanfaatkan malam tersebut. Ya, illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang tandanya. Rasulullah SAW telah mengabarkan tanda malam Lailatul Qadar. Ada tandanya Pak Ufat. Kalau dulu saya pernah cerita waktu wajib. Kalau malam Lailatul Qadar itu pintu langit terbuka. Ada yang bercerita mantau pintu langit terbuka. Kemudian ceritanya ini pasti cerita dongeng. Ada pohon-pohon itu katanya di malam tersebut sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khurafat. Kalau ada yang bercerita seperti itu pasti bisa dipastikan orang yang berkisah ya ngampur. Ya, kehebat mamat ya pada malamnya apa? Hebat mamat yang kadang berkisah yang bercerita. Kita tuh kadang tinggal cerita terus mantau-mantau usia. Ya, orang yang bercerita itu harus kita lihat dulu ibadahnya begitu, Bang. Ya, jangankan yang seperti itu Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i. Kalau seandainya ada orang yang terbang di angkasa atau ada orang yang berjalan di atas air, lagi bina percaya kalau ya wali Allah. Belum percaya sampai kapan, Pak? Sampai dicocokkan amal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang bercerita sholat ke masjid ya, ibadah pun bilang-bilang, tapi bercerita tentang pintu apa? Pintu langit terbuka. Berarti kan dia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa manusianya. Dikesah lagi itu. Ini tanda kalau manusia aja pasti pembohong. Malam hari dikesah, malam tadi aku mantau. Ya, langit terbuka, pintu surga terbuka. Subhanallah, hebat daripada Nabi. Ya, pernah tinggal, cuman sekarang udah alhamdulillah karena udah banyak yang belajar, jadi tidak mudah dikibuli, tidak mudah dibohongi. Ya, tanya dalil apa dasar dua dalil buat mimpi ya, mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Ya, itu. Jadi Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar seorang Muslim mengetahuinya. Lagi diberitahu, Pak, 10 hari terakhir bulan Ramadan, kalau kiat nangoga kata Allah. Di malam-malam yang ganjil kata Allah. Diberi tanda-tanda. Loh, banyak juga yang dah ibadah kepada Allah. Banyak juga orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu tersebut. Kenapa, Pak? Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu murni taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang mungkin kita heran mantau ada orang yang sholat dari habis isya mungkin sholat, mungkin sampai pagi mampu sholat. Ada yang seperti itu, masih ada orang yang seperti itu sekarang, ada yang mampu. Murni taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara tanda malam Lailatul Qadar jelaskan dalam hadis wa amaratuha an tatlu'a syamsu fi sabihati
fi sabihati yaumiha bayda la syu'a'a laha, kata Nabi SAW. Tandanya pada pagi hari malam Lailatul Qadar matahari terbit putih. Berarti ini diketahui setelah terjadi. Ya, diketahui setelah apa? Terjadinya malam Lailatul Qadar. Tandanya apa? Matahari terbitnya putih dan tidak menyilaukan, beda dengan matahari yang terbit sebelumnya. Kalau matahari yang biasa kita pantau kan, kalau kita nyindir tuh silau kuat ya. Tapi kalau malam Lailatul Qadar, mataharinya dia terbit ya dalam keadaan dia putih, kemudian apa? Tidak menyilaukan. Ini tanda bahwa malam tadi sudah terjadi malam Lailatul Qadar. Kok tahu kita dari mana? Dari hadis. Ini kan perkara-perkara gaib. Tidak bisa kita pakai teka-teka atau cerita mimpi, tidak bisa. Ya, harus ada dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian juga sabda Nabi SAW, Lailatul Qadri Lailatun samhatun, kemudian talqatun la haratun wa la baridatun, tusbihu syamsuha subihataha dhaifatan hamra. Kata Nabi SAW, Lailatul Qadar adalah malam yang indah. Wah, ini Pak, nyaman buat tidur. Malam yang sangat indah sekali. Malam yang sangat cerah sekali, sangat cerah sekali. Ya, tidak panas dan juga tidak dingin. Nah, malam tersebut beda dia. Biasanya kalau kita panas, gelisah tidur, malamnya tidur nyaman, tidak panas dan juga tidak dingin sama sekali. Dan sinar mataharinya melemah kemerah-merahan di pagi harinya. Ya, sinar mataharinya melemah ke merah-merahan. Nah, itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tapi ada riwayat juga malam Lailatul Qadar terjadi ketika hujan. Ada riwayat. Ya, disebutkan Nabi SAW pernah beliau sampai sujud itu sampai basah, sampai bahasa kita itu kotoran itu di kening beliau. Karena dulu zaman dulu masjid tidak seperti ini, pakai keramik tidak. Ya, tidak seperti ini. Masjidnya dia tanah dulu zaman dulu. Jadi sebenarnya tidak bisa ditentukan secara ditentu malam 23, malam 21. Intinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya betul. Ya, di malam-malam ganjil. Nah, usaha dan doa untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Hendaknya seorang muslim dan muslimah bersemangat dan berlomba-lomba menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah. Ya, dengan memperbanyak ibadah. Apa aja ibadah yang bisa lakukan? Salat, terutama salat. Salat itu kan amalan terbaik. Ya, salat ini amalan terbaik seorang hamba. Baca Quran, istighfar, sedekah dan seterusnya. Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam pada malam Lailatul Qadar, ya, imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar dengan menjelaskan amalan yang hendak dilakukan untuk menggapainya dan pahala yang besar bagi pelakunya, yaitu hendaknya seorang mengisi dengan sholat, bacaan Quran, doa, iktikaf dan yang lainnya. Jadi mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sebenarnya bukan hanya dengan beriktikaf. Dengan beriktikaf itu adalah salah satu terbaik agar fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah pun bisa. Intinya di malam tersebut dihidupkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghidupkan malam Lailatul Qadar ada 4 tingkatan. Yang pertama, salat semua malam. Ini yang level paling tinggi, Pak. Ya, semua malamnya digunakan untuk salat. Ini level yang paling tinggi, ini bukan. Ya, malam 21 kalau mengamalkan yang ini, Pak, malam 22-nya udah teler kita. Fisik kita udah tidak kuat. Bahkan kalau kita tidak bisa ngatur-ngatur tenaga kita karena kita tidak terbiasa, ya, sebelum finish di hari ke-30 ya udah KO kita.
Ya, KO di malam 27, malam 27 malam Lailatul Qadar umpamanya, udah kita selesai kita. Tidak bisa maksimal, walaupun mungkin masih bisa kita baca Quran, bisa, tapi kalau kita tidak sehat, fisik kita tidak kuat, tidak akan maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah waktu muda itu memiliki keistimewaan sendiri. Ibadah di waktu muda dia memiliki tenaga, kalau dibarengi dengan iman dan ketakwaan yang menancap di hatinya, makin top lah ya. Ya, tapi bukan sekedar hanya muda saja. Kalau muda jauh dari agama sama juga. Ya, akhirnya muda nanti bebalap. Apalagi jalan kita dah baik ya. Hanya bebalap, standing segala macam. Wah, udah. Mau hati-hati kita jaga anak-anak kita. Ya kalau udah macamnya yang ngumpul-ngumpul, kemudian nanti ngokok, kemudian nanti minum-minuman, kemudian nanti narkoba, kemudian banyak macam-macam, kemudian zina dan seterusnya. Ya, apa yang nama bahasa kita tuh ya, bisa ngambil gili ke yang lain. Ya, nah, itu yang pertama Pak. Jadi sholat malam, semua malam digunakan untuk sholat. Ya, itu level. Yang kedua, sholat di awal malam. Kenapa yang dibahas sholat aja? Di sini 4 level ini disebutkan sholat semua, karena sholat ini amalan paling utama Pak. Ya, amalan paling utama, paling besar pahalanya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat di awal malam sholat. Lalu sholat di akhir malam, ya semampunya. Umpamanya sholat tarawih, baca Quran sedikit, jam 10 tidur ya, bangun lagi nanti jam 2. Ini level yang kedua Pak. Bangun lagi jam 2, kemudian sholat lagi sampai waktu sahur. Ya, ini level yang kedua. Level ketiga, sholat di akhir waktu saja. Ya, sholat di akhir waktu saja. Habis isya mungkin tak tarawih ya, di akhir waktu, di akhir malam ya sholat ya. Ini level ketiga. Yang keempat, sholat di awal malam saja, yaitu ba'da isya. Ya, itu level yang paling bawah Pak. Ya, itu level yang paling bawah. Dan ini level ini, nampaknya level ini Pak, kalau kita prediksi, level ini hampir seluruh kaum muslimin mendapatkannya. Kalau tidak mau dikatakan seluruh kaum muslimin, hampir seluruh kaum muslimin yang mereka ibadah di malam tersebut mendapatkan di level yang keempat ini. Apa itu? Sholat isya, kemudian sholat tarawih, pulang ke rumah, kemudian tidur sampai bangun lagi nanti jam sahur. Ya pun kalau sahur, kalau lalu dah tinggal azan Allahu Akbar, azan di waktu subuh. Ini level yang paling rendah. Ini kalau untuk para penuntut ilmu, aib level ini Pak. Kalau untuk para penuntut ilmu ini aib level ini. Orang penghafal Quran ini tidak macam begini. Kalau hafal Quran kemudian mondok pesantren, ngami habis isya apa? Habis ya itu. Ya, apa guna belajar kalau macamnya? Ya, penuntut ilmu itu labul ilmi itu levelnya tinggi dia. Ya, levelnya apa paling? Baca Qurannya paling banyak dia. Ya, dia rapi, baca Quran paling banyak. Sholat malam paling banyak, paling kuat berdiri. Ya, ya kalau orang-orang awam yang mungkin tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, ya wajar-wajar saja. Kami sholat isya, kadang pun sholat isya pun ada. Sholat isya ada, sholat tarawih ya tarawih ya. Bentuk kejahilan dan kebodohan yang luar biasa. Ya, kalau seandainya boleh milih, kalau boleh milih, ya sholat isya aja. Karena sholat isya wajib, berdosa kalau kita tidak mengerjakannya. Kalau sholat tarawih, walaupun pahalanya besar, tetap aja tidak bisa menjadi wajib. Tetap aja hukumnya apa? Sunnah. Ini level-level ya. Ada 4. TPA kita berada di posisi yang mana? Ya, kita berada di posisi yang mana? Kalau posisi 1 nampaknya tidak mungkin, agak berat, dan belum terjadi nampaknya di Kota Baru. Betul tidak Pak? Level 1 kayaknya berat, seluruh malam digunakan untuk sholat. Mungkin level 2 setengahnya habis tarawih, kemudian baca Quran jam 10, dah mengantuk mata, tidur setegal, bangun lagi jam 1, sholat lagi jam 1 sampai setengah 4. Nah, itu mungkin masih bisa kita kerjakan. Ya. Dan tingkatan yang paling sempurna adalah seorang hamba mengisi semua malam dari 10 terakhir itu.
itu yang paling sempurna, bukan ngambil malam ganjil saja. Ya, yang paling sempurna. Tapi kalau asa-asa kita asa deh, asa dulu 10 hari terakhir masa sih tidak mampu, tapi berat lah. 10 hari terakhir deh, berat luar biasa. Betul, karena pahalanya 85 tahun. Dan mungkin karena juga ya, itu karena pengaruh dosa kita selama 11 tahun. Ya, itu pengaruh karena dosa kita selama 11 bulan, bukan 11 tahun, ya. Selama 11 bulan. Jadi tidak terbiasa sholat malam, tidak biasa bangun malam, tiba-tiba ngejos malamnya kan. Lalu semalam suntuk, obu hari dan tidak mampu untuk sholat tarawih lagi. Ya, hadiahnya pun besar luar biasa. Nah, ini yang paling sempurna, tingkatan yang paling sempurna adalah apa? Seorang hamba mengisi seluruh malamnya di 10 hari terakhir Ramadan dengan sholat, baca Quran, kemudian doa, kemudian iktikaf di masjid. Ini yang paling sempurna. Kita tidak boleh yang paling sempurna, ya paling tidaklah adalah menghidupkan malamnya di mana. Ya paling tidak ya, kalau tidak mampu siangnya, maka saya sampaikan tidak mampu siang, oke, kita kerja siang harinya. Ada yang PNS, ada yang di kantor, ada yang di kebun, malamnya di masjid ya, tapi di masjidnya kan hanya pindah tempat tidur saja. Ada orang yang ke masjid itu hanya pindah tempat tidur saja, digorak mengamuk. Bom jam 1 tuh diri mana yang gorak, subhanallah. Yang tidur waktu nyaman digorak lagi. Kalau dia aman, dia habis bocor dengan tak nyaman kan. Tidak, kalau ngorak kita pakai sepak kaki. Tidak pakai, kalau kita Indonesia kan ya. Ingat lah. Kalau Yaman kaki kita ada sepak kok. Ya kuat yang ngajak. Kalau kita tidak pandai ke adat sidaya, atau bocor apa? Ya, tajak siapa kum. Apalagi kalau tidak Baduy kan dengan uang dah. Baduy ketemu sidak sawah dah menjadi kan bocor. Ini sih kisah kalau tahu. Ya, itu. Nah, ini penutup kata beliau, barang siapa yang menghidupkan semua malam di 10 hari terakhir dengan ibadah kepada Allah, berarti dia pasti mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Tentunya dengan dibarengi dengan apa nih? Niat yang murni, niat yang tulus, niat yang ikhlas, ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup dan ini pun selesai. Ada pertanyaan? Kalau ada, kalau enggak tutup. Jelas, sangat jelas ya tentang makna Lailatul Qadar, kemudian tentang keutamaan Lailatul Qadar, kemudian ciri-ciri Lailatul Qadar, kemudian ibadah-ibadah apa saja yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Nampaknya enggak ada, mudah-mudahan. Iya. Baik, pertanyaan yang pertama, mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdol antara membaca Quran banyak dengan baca Quran sedikit mentadaburi? Ini pertanyaan nih sebenarnya tidak bisa dijawab, Ustaz. Jawabannya adalah membaca Quran banyak kemudian ditadaburi. Ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Baca Quran sebanyak-banyaknya kemudian ditadaburi. Ini level yang paling tinggi dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya disebutkan para ulama itu, Pak. Kalau kita mau pengen pahala baca Quran itu banyak, pertama baca Quran itu dengan tadabbur. Kemudian ketika ada ayat-ayat tentang neraka, kita berlindung kepada Allah dari neraka. Ketika ada ayat-ayat tentang surga, kita minta kepada Allah surga. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama dan lebih afdol, banyak kemudian tadabbur. Ya, tadabbur. Jadi saya tidak bisa jawab, harus pilih di antara kedua itu. Banyak dan tadabbur. Ya, banyak dan tadabbur. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa tadi? Kedua?
Iya, para ulama itu berbeda pendapat memang dalam masalah ini. Ya, dalam masalah jumlah rakaat sholat malam. Ya, pendapat jumhur kebanyakan ulama itu tidak membatasi. Ya, karena sebagian ustaz-ustaz kita membatasi hanya 11 saja. Ada sebagian ustaz kita yang kalau kita sudah sholat tarawih 11 rakaat nanti tidak boleh tahajud lagi. Dah cukup Bang Ayam. Ya, ada yang membatasi. Tapi saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya dibolehkan. Ya, dibolehkan dengan pendapat jumhur ulama. Insya Allah ini juga pendapatnya kuat. Ya, kalau batasan rakaatnya tidak ada batas, mau 20, ada yang mengatakan 40 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Usung mau buka. Ya, buka kita yang mau baik 17.48. Tadi sebenarnya pengen tuh sampai jam 7 udah, jam 17 tepat itu udah hampir. Cuman karena qadarullah apa nama hujan, ya udah lanjut aja, nggak bisa pulang juga. Ini hujan ini termasuk waktu mustajab dalam doa. Terkumpul hujan, kemudian kita sedang puasa. Dua keutamaan terkumpul. Kemudian juga saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita ketika buka puasa itu terlalaikan dari pahala-pahala ketika buka. Perbanyak doa. Ya, 5 menit atau 3 menit sebelum buka puasa atau setelah buka puasa, disebutkan para ulama berdoa, Pak. Ajarkan anak-anak kita. Adahkan tangan mereka. Nah, coba berdoa dulu. Doa. Kemudian kalau bisa buka dengan kurma dulu. Ya, kalau bisa buka dengan apa? Seperti bagaimana praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya kalau kita pantau kita sebut kecil ya tidak pantas karena itu pahala, Pak. Kita kata hal kecil yang jarang. Kalau kita katakan hal kecil berarti nanti meremehkan pahala begitu. Karena itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa, kalau ada kurma dulu. Ambil kurma dulu sebiji atau 2 biji, kemudian habis itu baru minum. Baca bismillah dulu tentunya. Baca bismillah, kemudian ambil kurma, makan, kemudian baru air putih, Pak. Ambil habisnya baru doa, sahabat doa talatil qurub wasabatul ajru insyaallah. Habisnya nak gorengan sikat gorengan. Nak makan, nak bakwan. Jangan bakwan dulu, salah, tidak ada sunnahnya bakwan dulu. Kalau kita akan dah mantau bakwan dulu aja. Bakwan tuh nyaman sikat dulu. Tidak, jangan, itu malah kita dapat pahala nanti insyaallah subhanahu taala. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebenarnya saya itu nanti 2-3 hari lagi itu mau bahas tentang zakat. Setuju nggak kira-kira? Bahas tentang zakat fitrah atau apa nanti kita konfirmasi lah di grup, intinya di grup itu kita konfirmasi lah, kita udah kalau memang ada kajian lanjutan, karena ini sudah masuk ke hari 16 kan, masih ada sebelum 10 hari terakhir itu masih 10 hari terakhir udah fokusan CC itu ya, CC fokus kajian libo tapi tidak ada agama yang lain itu jadi banyak sibuk juga dengan hal-hal dunia. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati enggak ya? Enggak.